Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas soal-soal FR, SKB, PGSD. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, ini ada pengertian penilaian kinerja, yaitu bentuk penilaian yang menuntut peserta didik mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, kemudian ada penilaian proyek. Penilaian proyek ini adalah penilaian terhadap suatu penugasan yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Penugasan tersebut meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga pelaporan. Kemudian ada penilaian produk. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat peserta didik. Kemudian, portofolio hasil penilaian kinerja. Hasil penilaian praktik, produk, dan proyek dapat didokumentasikan oleh guru dan peserta didik dalam bentuk portofolio dokumentasi. Nah, kemudian tugas-tugas Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 ayat 1 adalah 1. Mengadili pada tingkat kasasi, yaitu pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Yang keempat, terus selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C, wewenang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, mengadili uji materi undang-undang. Yang kedua, memutus sengketa antar lembaga negara. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kelima, memberi keputusan akan pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden melanggar undang-undang. Nah, ini wewenang Mahkamah Konstitusi. Lanjut, tugas Komisi Yudisial. Yang pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung. Dan yang keempat, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Nah, kemudian ada juga yang sering ditanyakan pengertian dari oligarki. Oligarki itu adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, ataupun militer. Nah, kemudian selanjutnya juga ada pengertian norma. Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun jenis-jenis norma ada 4. Yang pertama, norma susila, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma ini didasari oleh beberapa hal diantaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, norma agama adalah ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, isinya berupa perintah-perintah, ajaran, dan larangan. Yang keempat, norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki sifat memaksa
untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Juga sering ditanyakan yaitu etika lingkungan atau yang disebut keberlanjutan ekologi yang luas. Pengertiannya yaitu alternatif wacana menyelamatkan lingkungan. Kata kuncinya adalah menyelamatkan lingkungan. Menyelamatkan sumber daya alam dan menyelamatkan ekosistem. Lanjut kemudian menghitung luas trapesium dan keliling trapesium. Nah, kita harus ingat terlebih dahulu rumus luas trapesium. Luas trapesium ini sama dengan jumlah dua sisi sejajar dikali dengan tinggi trapesium dibagi 2. Nah, jumlah sisi yang sejajar kita jumlahkan. Sisi yang sejajar yang ini. Yang 8 cm dengan 13 cm. Jumlah dua sisi sejajar berarti kita jumlahkan 8 ditambah 13 dikali dengan tingginya. Tingginya 4 cm. Dibagi 2. Nah, 4 dengan 2 ini habis dibagi. Di sini tinggal 2 ya. Ini 1. 8 tambah 13. 21 kali 2 per 1. Per satunya nggak usah ditulis karena hasilnya sama nanti. 21 kali 2 yaitu 42 cm kuadrat. Ini luas. Kemudian keliling trapesium. Keliling trapesium. Nah, kita jumlahkan aja sisi-sisinya. 8 tambah 7 ditambah 13 ditambah 5. 8 tambah 7, 15 tambah 5 di sini. 20 tambah 13, 33 cm. Gitu ya. Berikutnya, ada mengenai skala. Kita baca soalnya. Jarak Palembang ke Bengkulu adalah sekitar 450 km. Apabila murid SMP Cemerlang diminta menggambar peta dengan skala 1:75 juta, maka berapakah jarak antara Palembang dan Bengkulu di peta? Nah, skalanya adalah 1:75 juta. Ini satuannya sentimeter ya. Artinya 1 cm ini menggambarkan bahwa jarak sebenarnya adalah 75 juta sentimeter. Nah, ini kalau kita jadikan kilometer, ya, itu dapat berapa? 75 kilometer. Ya, kenapa kita ubah ke kilometer? Karena di sini satuannya kilometer. Jadi kita bandingkan aja. 1/75 kilometer sama dengan, ini kan 1, itu menunjukkan jarak di peta. 1 cm di peta itu sama aja dengan 75 km. Nah, pertanyaannya, maka berapakah jarak antara Palembang dan Bengkulu di peta? Berarti di sini kita misalkan X. Nah, jarak sesungguhnya adalah 450. Kalau kita kali silang, 75X sama dengan 450. Atau X sama dengan 450 per 75. 450 bagi 75 dapatnya adalah 6 cm. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, konversikan bilangan 200 basisnya 10 atau bilangan desimal menjadi bilangan berbasis oktal. Oktal itu basisnya berarti 8 ya. Jadi 200 ini sama dengan berapa dalam basis 8. Caranya gimana? Kita bagikan aja. 200 bagi 8 hasilnya adalah 25. Sisa
Sisanya nggak ada lagi, berarti 0. Nah, kemudian 25 ini kita bagi 8, dapat 3, ya kan? 8 kali 3 kan 24, supaya jadi 25, berarti sisanya 1. Kemudian 3 dibagi 8, ini kan 0, ya kan? Berarti sisanya 3. Jadi kalau untuk menulis ke basis oktal atau basis 8 itu dari bawah. Jadi 200 desimal itu sama dengan 300 dalam basis 8. Ya. Nanti tergantung nanti misalnya kalau dalam basis 2 ya di sini kita bagi 2 ya. Basis 3 bagi 3. Oke. Selanjutnya ada masalah operasi akar. Akar dari 272 per 85 kali 45. Nah, cara mudahnya untuk menentukan berapa hasil sederhananya, kita bikin pound faktor seperti ini misalnya. 272, nah kita bagi dengan bilangan prima, misalnya 2 kita ambil. Di sini hasilnya adalah ya 272 bagi 2, 136. Bagi 2 lagi, dapatnya adalah 68. 68 bagi 2, dapat 34. 34 bagi 2, 17. Ya. Nah, 17 bagi 2 nggak bisa. Kita lanjut bilangan selanjutnya, yaitu 3 juga nggak bisa. 5 juga nggak bisa. Karena bilangan ini 17 juga merupakan bilangan prima. Jadi, stop sampai di sini. Lalu, 85 ini kita bagi dengan 2 kan nggak bisa ya. 3 juga nggak bisa, berarti bagi 5. Hasilnya adalah 17. Nah, 17 ini bilangan prima juga, berarti stop. 45, ini bagi 2 nggak bisa, bagi 3 bisa ya. Ini kalau kita bagi 3, hasilnya adalah 15. 15 kita bagi 3, hasilnya 5. 5 bilangan prima ya. Nah, sehingga 272 itu sama dengan 1, 2-nya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 17. Kemudian 85, 5 kali 17. 45 sama dengan 3 kali 3 kali 5. Nah, sehingga akar dari ini adalah akar dari 272, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 17 per, ya, 85, 5 kali 17. Dikali lagi dengan yang 45 ini adalah 3 kali 3 kali 5. Nah, ini bisa kita coret. 17 dengan 17 nih. Ya. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini kan 16 ya. Nah, 16 per 5 kali 5, 25. Kali dengan 3 kali 3, 9 ya. Akar 16, 4. Akar 25, 5. Akar 9, 3. Sehingga 4 per 15. Nah, ini hasil sederhananya. Nah, kemudian juga kita disuruh menentukan dari suatu grafik, kita menentukan percepatan atau perlambatan. Jadi tergantung nanti ya. Kita bisa, kalau dari grafik ini, kita bisa menentukan, di sini kan A ke B kan geraknya dipercepat, C ke D diperlambat. Ya. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T dari sebuah benda yang bergerak lurus. Besar perlambatan yang dialami benda adalah, nah, kita harus bisa mendefinisikan atau melihat mana yang diperlambat, mana yang dipercepat dari suatu grafik yang disajikan oleh soal. Kalau ditanyanya perlambatan, berarti kita ambil
C ke D. Ya, ini diperlambat. Nah, diperlambat atau dipercepat ini geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. A ke B juga GLBB dipercepat. GLBB dipercepat, di sini GLBB diperlambat. B ke C ini adalah gerak lurus beraturan, nggak ada percepatan, artinya kecepatannya konstan, nggak berubah. Oke, jadi rumus percepatan ataupun perlambatan itu adalah delta kecepatan per delta T. Ya. Atau P2 dikurang P1 per delta T. Nah, V2-nya kan di sini nih. Ya. Berarti berapa itu? Nyampe di titik D di sini, kecepatannya 0. Berarti V2-nya 0 dikurang P1. P1-nya di sini dari titik C. Ya, kecepatannya 5. Per selisih waktunya, selisih waktu dari 15 ke 17 adalah 2. Berarti min 5 per 2 atau min 2,5 meter per second kuadrat. Jadi yang kita ambil, nah negatif ini, itu menunjukkan bahwa dia diperlambat. Tetap di soal, dia tulis dalam bentuk positif. Nah, jawabannya yang A. Abaikan negatif ini. Karena negatif ini menunjukkan bahwa gerakannya itu diperlambat. Selanjutnya ada apa ini ya? Harga 2 pensil dan 3 buku adalah ini sistem linear 2 variabel ya, SPLDP. Sistem persamaan linear 2 variabel. Harga 2 pensil dan 3 buku adalah 19.000. 2 pensil ditambah 3 buku sama dengan 19.000. Sedangkan harga 3 pensil ditambah 10 buku sama dengan 56.000. Harga sebuah pensil adalah, nah, ditanya berapa harga satu buah pensil. Maka yang kita perlu lakukan di sini adalah mengeliminasi variabel buku ini. Caranya adalah, ini kan 10 ya, di sini 3. Nah, balikin aja di sini. Kali 10, di sini kali 3. Jadi, 10 kali 2P berarti 20 pensil sama dengan ditambah 30 buku sama dengan 190.000. Semuanya dikali satu-satu ya. Kemudian yang 3 ini, 3 kali 3 berarti 9 pensil sama dengan ditambah 30 buku sama dengan 56.000 kali 3, itu berapa itu? Ya kan? 6 kali 3, 18, taruh 1, berarti ini 15, 16, 168.000. Nah, supaya bukunya hilang atau tereliminasi, di sini kita kurang. 20 kurang 9 dapat 11 pensil sama dengan, ini kan udah habis ya. 190 kurang 168. Berapa? 22.000 ya. Oke, jadi pensil sama dengan 22.000 dibagi dengan 11. Ini kan habis ya. 22 bagi 11 kan 2 nih. Ini 1, jadi tinggal 2.000. Jadi harga satu buah pensil adalah 2.000. Nah, gitu ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini juga sering ditanya 4 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila memiliki 4 dimensi utama. Dimensi-dimensi tersebut antara lain dimensi fleksibilitas, dimensi idealitas, normatif, dan realitas. Berikut penjelasan masing-masing dimensi Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka. Yang pertama, dimensi idealitas bermakna bahwa di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai dasar sebagai ideologi dan cita-cita ideal yang hendak diwujudkan dalam semua
bidang kehidupan. Kemudian dimensi normatif bermakna bahwa dimensi idealitas yang terkandung oleh Pancasila kemudian diajarkan dalam bentuk norma yang merupakan bagian dari norma kenegaraan. Dimensi realitas bermakna bahwa nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila memang mengakar dalam kehidupan nyata atau real masyarakat. Dimensi fleksibilitas bermakna bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki keluasan, sehingga mampu berjalan serta berkembang dengan pemikiran baru namun tidak kehilangan hakikatnya. Ini juga pengertian dari hak asasi manusia, yaitu sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Nah, ini kata kuncinya. Manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Nah, selanjutnya posisi energi potensial, energi mekanik, dan energi kinetik. Ya, kalau kita lihat gambar ini, di titik A, ini kan ada ketinggian. Ini dimisalkan H1 ya. Kan belum bergerak ya. Nah, sehingga di titik A ini yang ada itu hanya energi potensial. Sama dengan MGH1. Sedangkan EKA ini sama dengan 0 karena dia belum bergerak. Ya. Nah, energi mekanik atau EMA itu adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. EPA ditambah EKA. Nah, EPA kan MGH1 ditambah dengan 0. Tetap MGH1 atau EPA. Nah, sehingga energi mekanik di titik A itu sama dengan energi potensial di titik A. Ini titik A ya. Kemudian titik B. Ya, ini kan nggak ada ketinggian, udah di dasar tanah gitu ya. Tapi dia mempunyai kecepatan. Nah, sehingga di sini yang ada itu adalah energi kinetik. Sedangkan energi potensialnya, karena ketinggiannya 0, ya, itu 0. Ya kan? Karena MGH, H-nya kan 0. Nah, MG dikali 0 kan 0. Nah, sehingga di sini energi mekanik di titik, bukan A, di sini ya B. Di titik B sama dengan energi kinetiknya. Ya, sebenarnya kan ditambah EPB. EPB-nya kan 0, jadi sama aja ini. Lalu di titik C. Di titik C ini kan masih bergerak. Di titik C. Dia punya kecepatan, berarti ada energi kinetik di titik C. Ya. Kemudian juga dia punya ketinggian nih, sebesar H2. Berarti ada energi potensial di titik C. Nah, sehingga energi mekanik di titik C adalah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Atau bisa kita tulis EKC ditambah EPC. Nah, gitu. Ya, paham ya? Ini roller coaster. Nah, ini juga dia minta posisi energi mekanik, EM, EK, dan potensialnya. Kalau kita lihat di titik A, ini kan baru tersimpang. Dia mempunyai ketinggian. Nah, ini kita anggap dasarnya. Nah, di sini ada HA-nya. Ya kan? Bendanya kan belum bergerak nih. Jadi di titik A hanya ada energi potensial. Sedangkan energi kinetiknya sama dengan 0 karena belum bergerak. Nah, sehingga jadinya energi mekanik
di titik A itu sama saja dengan energi potensial di titik A. Kemudian di titik B, ya, ketinggiannya kan 0. Jadi energi potensialnya yang 0. Nah, ini kan bergerak nih menuju ke C. Berarti ada energi kinetik. Ya. Nah, sehingga energi mekaniknya di titik B ini sama dengan energi kinetik di titik B. Oke. Kemudian di titik C, ini ada ketinggian HC. Nah, ini kan dia berhenti ya. Sehingga energi kinetik di titik C sama dengan 0. Dan energi potensialnya yang ada. Ya, karena ada ketinggian. Nah, sehingga energi mekanik di titik C itu sama dengan energi potensial di titik C. Paham ya? Oke. Soalan seterusnya. Nah, ini juga harus diingat pengertian-pengertian pada gelombang. Pemantulan disebut refleksi. Pengertiannya adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Ya. Kemudian ada pembiasan, yaitu perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda. Nah, kata kuncinya adalah perubahan arah gelombang saat masuk medium yang baru. Kemudian difraksi merupakan peristiwa penyebaran. Nah, ini kata kuncinya penyebaran atau pembelokan gelombang atau partikel pada saat gelombang tersebut melintas melalui bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Ya. Kemudian ada interferensi. Interferensi adalah interaksi antara dua gerakan gelombang. Nah, kata kuncinya interaksi antara dua gerakan gelombang, antara dua atau lebih yang mempengaruhi suatu bagian medium yang sama sehingga gangguan sesaat pada gelombang paduan. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada gelombang satu, gimana ini ya? Kemudian bergabung dengan gelombang yang kedua. Atau lebih, atau gelombang yang ketiga misalnya. Nah, ini namanya interferensi, penggabungan, atau penguatan juga boleh. Kemudian dispersi adalah peristiwa penguraian sinar cahaya yang merupakan campuran beberapa panjang gelombang menjadi komponen-komponennya karena pembiasan. Jadi kuncinya adalah penguraian sinar cahaya yang merupakan campuran beberapa panjang gelombang. Jadi nggak cuma satu panjang gelombang. Bisa jadi ada warna merah dan ada warna kuning yang saling bercampur. Kemudian polarisasi merupakan proses pembatasan getaran vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Nah, kemudian ini mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia serta contohnya. Ini paling sering ditanya. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Substansialnya sama, zat itu juga. Misalnya es batu yang berasal dari air. Walaupun udah jadi es batu, tetap aja substansinya adalah air. Kemudian tepung yang berasal dari beras. Kemudian ada perubahan kimia, yaitu perubahan zat yang menghasilkan zat yang baru. Kertas yang dibakar misalnya. Nah, zat yang baru ya abunya. Ya.
Kemudian pembakaran bahan bakar bensin pada kendaraan bermotor menjadi asap kendaraan. Ya. Kemudian, ini apa ya materinya? Ini diagram fan. Diagram fan. Nah, di dalam sebuah kelas tercatat ada 21 orang siswa yang gemar bermain basket. Ya, berarti basket 21 orang. Lalu ada juga 19 orang siswa yang gemar bermain sepak bola. Sepak bola. 19 orang. Kemudian ada juga 8 orang siswa yang gemar bermain basket dan sepak bola. Jadi, basket ditambah sepak bola itu 8 orang. Serta ada juga 14 orang siswa yang tidak gemar olahraga. Tidak gemar ada 14 orang siswa. Nah, ini kita sudah buat datanya. Yang suka basket ada 21 orang. Sepak bola 19 orang, suka dua-duanya 8 orang, tidak suka ataupun tidak gemar olahraga ada 14 orang. Yang ditanya, hitunglah berapa banyak siswa di dalam kelas tersebut. Nah, kalau kita bikin diagramnya, nah ini basket, ini sepak bola. Yang suka dua-duanya adalah 8. Yang suka basket ada 21 orang. Udah ada 8 orang nih. Berarti 21 kurang 8. 13. Kemudian suka sepak bola ada 19 orang. Sudah ada kita isi 8 orang di sini. Jadi 19 kurang 8 sama dengan 11. Nah, ini 11 orang. Yang tidak suka dua-duanya adalah 14 orang. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak siswa di dalam kelas tersebut? Tinggal kita jumlahkan. 13 tambah 8 tambah 11 tambah 14. Ini berapa ini? 21. Yang ini 25 ya. Jadi kalau kita tambahkan total ada 46 orang siswa di dalam kelas tersebut. Jadi jawabannya adalah 46 orang. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.